Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yorina Quraini dari jurusan Kimia FMIPA UNESA dengan NIM akhir 049. Saya sebagai mahasiswa MBKM dari program PKL atau magang akan membagikan video tentang kegiatan dan pengalaman saya ketika berada di tempat PKL. Alamat dari tempat PKL kami adalah di UPT Keselamatan Kerja di Snaker Trans Provinsi Jawa Timur. Jangan lupa simak terus ya. Nah, di awal video ini, kegiatan praktek kerja lapangan yang dilakukan di Laboratorium UPT Keselamatan Kerja ada preparasi limbah hingga analisis logam berat dan gas berbahaya dalam sampel udara. Yang pertama yang saya lakukan adalah penimbangan kertas saring untuk analisis argentometri. Tahapan awal dimulai dengan menimbang kertas saring kosong menggunakan neraca analitik, dan penimbangan ini bertujuan untuk mengetahui berat awal kertas saring sebelum digunakan dalam proses filtrasi. Setelah digunakan untuk menyaring endapan, kertas saring kembali ditimbang untuk mengetahui massa endapan logam yang terbentuk. Selanjutnya adalah penimbangan bahan kimia, yaitu menimbang bahan kimia padat yang akan digunakan sebagai pereaksi dalam proses pengendapan. Beberapa bahan kimia yang digunakan antara lain natrium karbonat, tawas, dan juga Na2S. Dan di sini dilakukan dengan dosis yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengujian. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan dengan berbagai konsentrasi. Bahan kimia yang telah ditimbang kemudian dilarutkan dalam aqueous untuk membentuk larutan dengan konsentrasi 1 hingga 5 molar. Larutan Na2CO3 dibuat untuk mengendapkan logam berat melalui reaksi pembentukan karbonat logam. Larutan tawas digunakan sebagai koagulan untuk menjebak partikel logam dalam bentuk vlog. Larutan Na2S berperan penting untuk mengendapkan logam-logam berat sebagai logam sulfida yang tidak larut. Berikutnya yaitu pencampuran larutan dan reaksi dengan limbah B3. Setelah larutan siap, dilakukan percobaan dengan mencampurkan larutan tersebut secara tunggal maupun kombinasi ke dalam limbah B3. Campuran yang diuji meliputi tawas, Na2CO3, Na2S, tawas plus Na2CO3, tawas plus Na2S, Na2CO3 plus Na2S. Setiap campuran bereaksi langsung dengan limbah untuk mengendapkan logam berat yang terkandung di dalamnya. Reaksi pengendapan ini sangat penting untuk menurunkan konsentrasi logam sebelum dibuang ke lingkungan. Yang berikutnya yaitu penyaringan, penyimpanan, dan persiapan pembacaan AAS. Setelah reaksi selesai, campuran disaring menggunakan kertas saring. Filtrat hasil penyaringan kemudian dimasukkan ke dalam botol plastik tertutup dan diberi label dan disimpan di dalam chiller untuk menjaga kestabilan sampel sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Keesokan harinya, sampel akan dianalisis menggunakan alat AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometer.
Yang berikutnya yaitu pepenjaan dengan parameter PB, JDJR dengan AAS. Metode AAS sendiri bekerja berdasarkan prinsip penyerapan cahaya oleh atom bebas dalam bentuk gas. Tiap logam memiliki panjang gelombang spesifik, misalnya yang tertera pada layar, dan sinyal serapan yang terdeteksi akan dikonversi menjadi konsentrasi logam dalam satuan miligram per liter. Hasil analisis ini sangat penting untuk mengetahui atau mengevaluasi efektivitas proses pengendapan. Nah, yang berikutnya yaitu pepanjaan logam Hg dan As. Karena di sini keduanya bersifat sangat toksik, metode pembacaan penggunaan As dilakukan dengan teknik khusus. Selain pengujian limbah cair, dilakukan juga analisis gas hidrogen sulfida dalam udara emisi dan lingkungan kerja. Sampel udara diserap dalam larutan absorben dan kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometri UV vis. Senyawa H2S yang bereaksi membentuk kompleks pewarna, kemudian dibaca dengan panjang gelombang sekitar 665 nanometer. Intensitas warna yang terbentuk mencerminkan konsentrasi H2S di udara yang berguna untuk pemantauan dan pengendalian kualitas udara kerja. Dan saya mengambil salah satu contohnya, dan ada banyak sekali kegiatan PKL yang tidak bisa kami videokan karena privacy. Demikianlah penjelasan lengkap mengenai proses preparasi limbah dan analisis parameter kimia di laboratorium UPT Keselamatan Kerja. Semua tahapan dilakukan dengan prosedur yang ketat demi menghasilkan data yang akurat. Terima kasih.